Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Tahun ini hingga ke depannya adalah tahun berbahaya, tabrakan antara Muslim, Rusia dan Tiongkok versus Amerika. Sekutu dan Israel akan semakin menjadi-jadi. Karena itu penting untuk kita terus gerakan saudara kita yang lagi oleh kaum Zionis dan mencaplok tanah Palestina dari sejak tahun 1920-an hingga saat ini, yang setiap tahunnya lahan warga Palestina semakin mengecil hingga tinggal 20%. Di tahun 2023 100% luasan tanah Palestina di tahun 1917. Lalu ada hal yang menarik di mana Wahyudi L terus saja membela penjajah. Di Amerika bawa agama, mereka membawa yang mengatakan bahwa Yahudi harus diluruskan karena kaum muslimin padahal Kristen itu kalau ke wilayah Israel pada diludahi, semakin dihujat. Jadi ini ada sesuatu yang lucu ya, bahwa di satu sisi Kristen itu sangat membangga-banggakan Yahudi, padahal di satu sisi Kristen itu sendiri apabila bertemu dengan Yahudi akan diludahi. Itu seperti itu ya. Ingat di tanah suci Palestina ya, Israel itu hanya bani ya, hanya keturunan, seperti halnya suku Arab. Bedanya suku Yudea, sementara kaum Arab tidak pernah sejengkal pun meninggalkan tanah lahirnya sejak ribuan tahun di Palestina. Kalian Yahudi pesek mengklaim sejak Nabi Ibrahim tanah itu hak mereka. Nah, ini sejarah yang harus diluruskan. Begini pelajaran pesantren, bosman ya paham juga walaupun ilmunya masih cetek, namun demi menjelaskan hal tersebut ya, harus kita jelaskan catatan pertama bagi kami kaum muslim bahwa semua nabi itu Islam. Nabi Ibrahim Islam, Nabi Isa itu juga muslim, juga Nabi Muhammad SAW. Kita tahu mereka kaum Yahudi pesek di tanah Arab membawa dalil ke 2000 tahun Israel untuk wilayah mereka, dan untuk itu kalau mereka tahun 2000-an sebelum Masehi ya kita jelaskan ke tahun tersebut. Kita ke masa lahirnya, di mana Ibrahim lahir di Babilonia, di mana Babilonia jadi bukan lahir. Nabi Ibrahim itu dikenal juga dengan nama Abraham, istilah Nasrani Abram kalau kata orang lain. Nabi Ibrahim merantau ke Palestina karena dia berasal dari Arab Saudi. Kemudian bertemu dengan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail. Kita semua tahu Nabi Ibrahim. Dengan Siti Sarah kemudian melahirkan Ishak. Pertanyaan sekarang, apa agama Nabi Ismail, apa agama Nabi Ishak, apa agama Nabi Ibrahim? Semuanya mereka adalah muslim. Kita lihat apa peninggalan mereka. Ditinggalkan mereka adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak, Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Jadi jelas Udahiyah yang didirikan Nabi Ibrahim adalah Masjidil Aqsa ya. Ada agama Kristen lahir 300 tahun kemudian Nabi. Zaman kekaisaran Romawi Konstantinus. Kalau agama Yahudi di zamannya juga belum ada. Yahudi lahir ketika Nabi Ibrahim kira-kira 1000 tahun ya. Di mana Nabi Ishak awalnya memiliki salah satu anak bernama Israel alias Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub kita ketahui memiliki 12 anak. Di sini menajamkan karena salah satu dari mereka pengikutnya bernama Yehuda, Lewi, Benyamin, Dina, Ruben, Isakar, Naftali, Ayer, Zebulon dan bin Yakub. Nabi Yakub atau Israel punya anak yang kemudian hari menjadi Yehuda ya. Kaum muslimin, kaum berserah diri kepada Allah. Di sini dipastikan satu hal, namun Islam sudah ada. Itulah sejarah ya, anak Nabi Yakub Yehuda inilah pengikutnya menjadi salah kaprah. Dalam perjalanan Nabi Yakub pindah ke Mesir, kemudian Nabi Musa di sana melanjutkan legasi Nabi Yakub. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusuf bin Nun, di mana sejarah mereka menjelaskan satu hal penting bahwa Israel masih benar. Israel bangsa terpuji, Bani Israel ditinggikan derajatnya oleh Allah itu di kala Nabi Israel masih sudah wafat ya.
Atau King Solomon Deed, di mana Israel membangkang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memaafkan mereka. Jadi pernah ada sejarah ya di mana Yusak membangkang ya sebagai tanah yang dijanjikan, dan kembali ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal, maka Bani Israel terbelah menjadi dua, yang satu Yehuda, Israel, Yudea keluar dari Israel. Dan sebagai pengingat Bani Israel masih Israel ya. Kenapa masih Islam? Mereka masih Muslim, sementara Yudea mereka membangkang dan membunuh banyak para nabi. Nabi Sam'un dibunuh kaum Yudea. Jadi pemberontaknya adalah Yudea ya. Nabi Yahya dibunuh kaum Yudea. Kaum Yudea yaitu kaum Yahudi lah. Bunda Maria berzina. Jadi kalau dilihat memang membangkang dan melawan kebenaran Allah. Jadi kalau dilihat memang dari sejarahnya Yudea ini selalu membangkang ya. Seakan mereka adalah berhak atas tanah Palestina. Jadi rancu Israel, kaum Yudea dan agama Yahudi. Lalu mana bangsa yang tinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu keturunan Ibrahim yang benar. Bisa merupakan mereka warga Palestina sekarang, bisa juga kalian di seluruh persada dunia ini. Jadi seluruh keturunan Ibrahim lah yang ditinggikan derajatnya, membantu sama umat manusia menegakkan kebenaran hakiki dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Kalau mencaplok lahan orang pakai mesin pembunuh militer, itu namanya sudah bukan keturunan Nabi yang meninggikan derajat itu. Ya enggak lah, peace.